Ini adalah salah satu contoh dari raw data yang kita punya. Fokus dari video ini adalah saya akan menyajikan bagaimana cara untuk melakukan konversi dari raw data ini ke tabulasi silang yang nanti akan kita tentukan. Nah, tabulasi silang yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi saya akan melakukan kategorisasi data berdasarkan tahun ya. Ini ada tahun 2003, 2004, dan 2005. Dan berdasarkan bulan. Jadi saya ingin menyajikan data dalam penjualan ya, data penjualan dalam bulan, dan kategorisasinya adalah tahun. Jadi membandingkan antara tahun 2003 dan 2004 dalam hal total penjualannya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, yang paling krusial adalah bagaimana kita melakukan konversi dari data raw menjadi data tabulasi data seperti ini. Kalau tabulasi datanya sudah kita peroleh, maka hal lain untuk mengkonversi itu menjadi penyajian data itu akan lebih mudah ya. Lebih mudah karena data penjualan ini tidak memiliki data yang sudah terkategorisasi. Maka kita perlu melakukan processing data untuk memperoleh tabulasi silang seperti ini. Nah, di dalam Google Spreadsheet ini kita bisa memanfaatkan script ya, Google Script, bahasanya pakai JavaScript ya, untuk melakukan konversi dari sales data raw ke tabulasi silang. Nah, saya akan bongkar datanya. Kita buka di alat ya, ini alat editor script. Nah, di dalam editor script ini kita bisa melampirkan kode untuk melakukan parsing data. Kemudian kita mengkonversi data raw itu menjadi data dalam bentuk tabulasi silang. Contohnya seperti ini. Saya akan jelaskan alurnya. Nanti akan saya sertakan kode ini di video. Yang pertama perlu kita lakukan adalah ini. Oke ya, ini jadi saya terangkan satu-satu. Ini ada SS Spreadsheet Get Active, itu berarti kita mengambil spreadsheet yang sedang aktif, berarti yang sedang terbuka maksudnya. Kemudian kita ngambil sheet yang kita ambil datanya. Ya, ini get sheet by name sales. Saya mengambil sheet dengan nama sales ini. Jadi saya memperoleh data ini secara keseluruhan. Kemudian kita hitung number row-nya gitu ya. Jadi sheet get data range, get num row-nya. Di sini baris datanya ada banyak sekali, ada sekitar 1000 atau 8000-an ya, ada banyak sekali. Kemudian number kolomnya ini ya, number kolom. Jadi number kolomnya berapa? Jadi ke kanan ini ya, ke kanan sampai Y ini, sampai Y. Itu dibaca. Kemudian setelah dibaca datanya, setelah proses pembacaan data, maka kita ambil data yang kita perlukan. Itu data yang mana? Sheet get rank 25 number row, ini artinya adalah cell yang dimulai baris kedua kolom kelima ya, artinya adalah begitu. Get rank itu adalah baris kedua kolom kelima. Baris kedua kolom kelima itu berarti data yang ini. Sebentar. Oke ya, ini data ke 1 2 3 4 5 ya, berarti data sales, ini dari sales ya, kolom E. Dari sini ini. Nah, dari sini. Kemudian kolom 5, baris kedua kolom kelima ya. Ini baris kedua kolom kelima yang ini. Kemudian number row min 1 kolom ke-6. Number row berarti dari ke bawah ya. Dari ke bawah sini paling bawah ke baris paling bawah kolom ke-6. Ini console log data 0, berarti data ke-0. Ini kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Sedang mulai. Nah, datanya adalah 2871. Kemudian ada tanggal, ada shift, ada 1 2 sampai 2003. Berarti 2871 ya, ini ya. 2871 sampai 2003. Nah, berarti yang terambil adalah data yang ini. Sepanjang barisnya. Jadi kalau misalnya barisnya ada 1000 baris di sini, maka dia ada 1000 data ke bawah, gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, yang kita perlukan nanti itu adalah ini ya, jumlah dari salesnya berdasarkan
tahun dan bulan. Nah, itu yang akan kita cari datanya. Oleh sebab itu saya pisahkan functionnya ke function yang berbeda untuk menghitung itu semuanya. Kita coba ya. Get sales by month by year ya. Jadi berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun. Oke. Yang pertama adalah saya buat years bentuknya array untuk nampung data tahun, kemudian ini ada month array juga untuk menampung data bulan-bulan yang disediakan di situ. Kemudian data sales saya buat dalam bentuk objek. Ini ya, bedakan, ini adalah array, ini adalah array, ini adalah objek. Nah, kemudian saya ambil sheet untuk sales by month untuk ditulis nanti ya, untuk reportnya ini sebenarnya. Ini untuk report. Nah, yang blok ini adalah untuk report. Nah, sekarang kita fokus di pembacaan data dulu. Jadi ini ada pembacaan data dari 0 sampai data length ya. Jadi dari 0 data ke 0 sampai ke sepanjang data. Kemudian kita yang pertama yang saya butuhkan adalah year, tahun, month dan sale. Yang saya butuhkan adalah ini ya. Ini sales, kemudian month, kode bulannya, kemudian tahun. Itu yang saya perlukan. Nah, sekarang create years. Jadi if years, index of year-nya ketemu misalnya 2003 gitu ya. Ini artinya kalau years-nya kosong, maka years itu akan dimasukkan ke dalam years. Ya, misalnya 2003, dia akan masuk ke years. Kalau tidak, ya berarti tidak dieksekusi yang ini. Kemudian calculate sales data. Month-nya itu dimasukkan juga ya, ini month-nya sama, prosesnya sama seperti yang years. Month-nya dimasukkan. Kita cek dulu ya, console log month sama years. Ya, hasilnya biar teman-teman tahu hasilnya seperti apa. Ini years. Oke ya, years. Salesnya nanti aja dulu. Oke, biar kita tahu hasilnya seperti apa. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ini dia. Ini adalah console log data 0, kemudian ini data month, ini data years. Ya, years-nya berarti ada 2003, 2004, dan 2005. Oke. Udah dapat. Nah, sekarang kita akan struktur akhirnya itu nanti akan seperti ini. Jadi saya tunjukkan dulu struktur akhirnya biar teman-teman tahu. Nah, begini ya. Begini kita jalankan. Biar kita lihat struktur yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, struktur yang kita inginkan adalah seperti ini. Ini bulan ya, ini bulan. Kemudian tahun 2003 totalnya berapa, tahun 2004 totalnya berapa, tahun 2005 totalnya berapa. Itu seperti yang kita inginkan untuk mengkonversi menjadi tabulasi silang ya. Perhatikan, ini tabulasi silangnya kan yang kita harapkan kan seperti ini. Ini tabulasi silang yang kita harapkan adalah month-nya berapa, kemudian tahun 2003 berapa, tahun 2005 berapa, tahun 2005 berapa, tahun 2004 berapa, tahun 2005 berapa, gitu ya. Untuk memperoleh itu, memperoleh format data seperti ini ya, ini kan sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan tabulasi silang yang akan kita inginkan. Bulan, kemudian tahunnya berapa, gitu ya. Nah, untuk menentukan itu, yang pertama, kita kasih kondisional, if sales month, ya, month-nya ini, kalau di ini kosong, misalnya 1 itu kosong, undefined, maka kita tentukan sales month-nya itu year-nya berapa, kemudian sell-nya berapa. Ya, sell itu berarti sales-nya berapa, penjualannya berapa di tahun itu. Kalau kondisinya adalah year-nya yang kosong, misalnya 2003 ini udah isi, tapi baris kedua itu nanti 2004-nya ini belum ada, maka ini ditambahkan lagi ya, sales month year-nya itu ditambahkan lagi. Kalau udah ada semuanya, month-nya ada, year-nya ada, maka yang dilakukan adalah yang baris terakhir ini. Baris terakhir adalah menjumlahkan ya, sales month year itu dengan sales yang baru. Jadi dia akan menambahkan ya ininya, angkanya dia akan ditambahkan. Sehingga dia nanti akan menghasilkan nilai yang akumulasi dari penjualan semuanya. Nah, kemudian
tahap terakhir itu adalah menulis hasil itu ke dalam sheet yang kedua, sheet yang spreadsheet ini ya. Nah, saya taruh bawah aja ya ini. Ini saya taruh bawah aja biar satu kelompok dengan fungsinya. Nah ini dia. Saya kasih keterangan menulis data pada sheet sales by month. Nah, gitu. Oke. Yang kita gunakan adalah data years-nya. Ya. Yang pertama adalah di sini ya. Ini get by month. Ini yang pertama adalah set value-nya month. Get ring. Sheet get ring satu-satu itu berarti satu-satu ini. Satu baris ke satu, kolom ke satu, kita tulis month gitu ya. Kita tulis month. Kemudian years-nya kita urutkan dulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar untuk menanggulangi datanya tidak urut ya. Misalnya yang muncul adalah 2005 dulu, maka yang nanti akan kita munculkan adalah paling kecil dulu dimunculkan. Maka harus kita sorting dulu ya. Ini tahap sorting. Yang selanjutnya adalah perulangan untuk years-nya ini. Jadi years di perulangan. Jadi sheet get range 1 J plus 2 ya, J plus 2 set value. Ini nulis apa namanya? Nulis tahunnya. Ini sheet ini nulis tahun. Kemudian ini menulis untuk bulan. Jadi di sini ini untuk nulis tahun ya. Nulis tahun. Ini get range script ini dia menghasilkan 2003, 2004, 2005 dan seterusnya jika ada. Kemudian script yang ini set value ini ya. Ini untuk menulis bulannya 1 sampai 12. Kemudian script yang bawahnya ini adalah untuk menulis value-nya. Ini ya. Nah, hasilnya sudah dalam bentuk tabulasi silang seperti ini. Nah, jika sudah dalam bentuk tabulasi silang seperti ini, maka lebih gampang kita melakukan visualisasi informasi. Misalnya ini ya, perbandingan data penjualan tahun 2003 dan 2004. Sekarang kita akan coba script yang sudah kita buat bersama-sama untuk melihat hasil yang diperoleh dari script yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita pastikan dulu untuk sheet sales by month ini kosong, untuk nanti kita isi dengan data-data yang dihasilkan oleh script yang sudah kita buat ini. Nah, saya akan coba dulu yang sheet get range set value month ini dulu ya. Yang lainnya saya nonaktifkan dulu untuk melihat hasilnya satu-satu. Kita jalankan, coba. Oke, ini prosesnya selesai. Nah, ini ada month ditulis value-nya di sheet A1. Nah, sekarang kita coba lagi di sheet yang lain. Ini ya. Nah, ini untuk membuat untuk menuliskan tahun yang berasal dari array tahun yang sebelumnya sudah dibuat. Kita jalankan lagi, coba. Proses ini saya lakukan untuk menunjukkan kepada teman-teman semuanya tentang cara untuk menuliskan value di dalam sel ya. Ini udah selesai prosesnya. Nah, ini dia 2003, 2004, 2005. Nah, sekarang kita isi yang tabulasi yang ke bawah ya, barisnya, yaitu dieksekusi oleh script yang ini. Ini dulu ya, satu-satu dulu. Ini akan menulis bulan ya, karena ini perulangannya dari 1 ya, K sama dengan 1 sampai K sama dengan 13. Artinya nanti 1 sampai 12 akan ditulis di sel tersebut. Oke ya. Nah, kita jalankan dulu. Eksekusinya selesai. Kita lihat di sini 1 sampai 12 tertulis oleh script ya. Nah, sekarang terakhir kita coba untuk mengisi value dari
nilai ya, total sales yang akan kita tampilkan pada grafik. Nah, proses eksekusi satu persatu ini saya maksudkan agar teman-teman tahu proses dari penulisan tabulasi silang berdasarkan data raw yang kita generate. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini menandakan bahwa 2005 ini datanya tidak komplit ya, tidak komplit sampai pada bulan ke-12, hanya sampai pada bulan ke-5 saja. 2005 kita hapus, kemudian yang akan kita tampilkan itu adalah perbandingan antara penjualan berdasarkan bulan untuk tahun 2003 dan 2014. Ini sudah dalam bentuk tabulasi silang yang akan sangat mudah kita konversi menjadi penyajian data dalam bentuk grafis ya. Yang kita perlukan hanya tabulasi silang seperti ini. Nah, prosesnya kita bisa memanfaatkan tabel ya, diagram yang tersedia di sini. Nah, ini baru kita terapkan pemilihan tabel yang tepat ya untuk penyajian data. Inilah materi tentang penyajian data, konversi raw data menjadi cross tabulasi menjadi visualisasi informasi dalam bentuk grafik. Nantikan video berikutnya tentang visualisasi informasi.